Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Nabil di series Mikrotik episode 4. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang failover, static root with failover. Jadi pertama-tama apa itu failover? Di failover jika, jika nih, contoh misalnya router kita memiliki dua ISP, Telkom dan Misnet. Nah, dengan failover kita akan menggunakan salah satu ISP tersebut. Nah, dan satu lagi akan menjadikan ISP-nya menjadi backup. Nah, dengan failover ini kita akan mengkonfigurasikan routernya seperti yang tadi saya bilang sebutkan. Uh, jadi failover ini kita akan memainkan desainnya. Jadi karena di router static distance yang paling kecil misalnya satu itu paling yang diutamakan, itu paling yang terdekat, berarti dia akan dipilih secara duluan. Atau jika ada distance dua, misalnya ada yang lebih satu, ada yang lebih kecil, maka distance satulah yang akan dipilih. Oke, langsung saja kita ke uh, pengkonfigurasian atau labnya. Di sini seperti biasa saya menggunakan simulator if. Pertama kita buat yang menjadikan sumber internet, karena di sini kita menggunakan simulator, jadi kita perlu uh, mensimulasikan. Nah, untuk mensimulasikan dua IP juga kita membutuhkan dua router. Nah, di sini kita ubah dulu. Di sini yang router kiri adalah Mikrotik uh, Telkom. Setelah itu save. Nah, untuk router yang sebelah kiri adalah ISP Bisnet. Setelah itu kita tambah lagi router satu lagi. Di sini adalah router milik kita atau router kantor atau router rumah. Oke, di sini saya kan router kantor. Nah, setelah itu agar kita bisa mengetesnya kita perlu PC untuk melihat kita akan menggunakan jalur mana. Oke, juga sudah selesai. Nah, itu kita sambungkan kabel-kabelnya dengan enter satu. Kantor ke file menggunakan biar ya. Jika sudah menghubungkan semua node-nya ke perangkatnya seperti gambar atau topologi seperti ini, langsung saja kita start semua. Tunggu sampai startnya selesai berubah menjadi warna biru. Jika sudah, kita akan mengkonfigurasikan dari router Telkom dulu. Di sini saya menggunakan mobile extort untuk SSH. Sebiasa login admin dan password tidak ada. Untuk mempercepat kita juga buka bstep dan router kantor. Jika sudah, ini adalah router Telkom, bstep dan router kantor. Dan agar lebih mudah, kita ubah dulu identitinya. Sistem identity set name Telkom. Dan untuk bstep, sistem identity set set name bstep. Dan untuk router kantor, sistem identity set name router kantor. Dan jika sudah mengganti identitinya agar mempermudah saat pengkonfigurasian, karena di sini kita menggunakan simulator pastinya. Untuk di sini kita membuat dua ISP dulu agar benar-benar simulasi. Kita buat dulu Telkom Unisnet mempunyai internet.
menjadi sumber internet. Berarti kita di sini perlu mengkonfigurasikan either satu dari Telkom dan Bisnet ini DHCP client ke net, ke internet. Tapi seharusnya dengan default sudah ada client friend. Nah, sudah kita bisa lihat di sini kita sudah mendapatkan IP DHCP secara otomatis. Karena ini adalah settingan default. Nah, sudah lihat kita sudah mendapatkan IP secara otomatis. Jika sudah, sekarang kita tambahkan IP firewall NAT dulu. IP firewall NAT agar si router yang di bawah akan mendapatkan internet juga. Action must correct. Lakukan hal sama pada Bisnet IP firewall NAT chain NAT out interface header 1. Nah, out interface itu adalah sumber internetnya. Nah, jika sudah, pas kita tambahkan IP DNS juga, IP DNS. Dan allow remote access, yes. Lakukan hal sama pada router Bisnet. Nah, jika sudah, pastikan dua router ini bisa ping 888. Oke, di Telkom bisa ping 888. Nah, berarti ini tandanya sudah memiliki internet. Sekarang kita tambahkan IP address. Sekarang kita tambahkan IP address pada header 2 di Bisnet dan di router Telkom agar si router kantor bisa terkoneksi. IP address ini ada di yang router Telkom, address push 130 interface header 2, IP address 20 30 interface header 2. Nah, jika ini sudah selesai, kita mengkonfigurasikan ISP. Sebenarnya kalau kita tidak memakai simulator juga, misal kalian tidak memakai simulator, misal menggunakan router kantor dan memiliki ISP, bisa saja langsung tanpa melakukan step sebelumnya. Nah, sekarang kita ke router kantor dan kita tambahkan IP address yang menggrup Bisnet dan Telkom. IP address push kita tambahkan dulu yang ke Telkom 2/130 interface. Nah, ya dari router kantor ke Telkom menggunakan header 2, berarti header 2. Lakukan hal sama, hanya saja kita ubah headernya dan address ya menjadi 20. Jika sudah, kita jangan lupa kita konfigurasi firewall. IP firewall NAT add chain assertion NAT out interface header 1 action masuk. Lakukan hal sama, hanya saja kita buat lagi, hanya saja kita ubah header menjadi header 2. Setelah itu IP DNS kita setting konfigurasi DNS juga. 888 allow remote access, yes. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan langsung saja ke failover. Nah, di failover ini seperti saya katakan sebelum saya jelaskan sebelumnya, di router kantor ini memiliki dua ISP, yaitu Telkom dan juga Bisnet. Nah, di failover kita hanya akan menggunakan salah satu ISP tersebut, Telkom jika kita atau Bisnet. Dan kita bisa mengubah misalnya Telkom ini menjadi ISP default atau ISP pusat. Nah, di sini bagaimana caranya bisa, dan
Di failover juga kita bisa mengkonfigurasikan jika Telkom ini mati, uh, maka bisnet maka router kantor akan mengganti jalurnya ke bisnet, dan jika Telkom sudah kembali nyala, maka bisnet akan maka router kantor akan kembali ke Telkom. Jadi langsung saja kita tambahkan IP root at gateway. Kita tidak perlu menggunakan DSL address di sini, 10 1 dan distance-nya kita ubah menjadi 1. Sebenarnya itu 1 itu udah default, cuman agar lebih jelas kita ubah jadi 1. Nah, berbeda dengan jalur yang dengan Usenet 2020, di sini kita ubah distance menjadi 2, karena kita akan mempusatkan IP ISP Telkom menjadi jalur utama, sehingga kita kecilkan value dari distance, karena value dari distance semakin kecil semakin akan berkurang. Jika sudah, pastikan router kantor sudah bisa terakses internet dengan cara ping 888. Bisa kita lihat di sini sudah ada reply. Jika sudah, langsung saja. Bagaimana cara kita mau tesnya? Kita tambahkan sebelumnya virtual PC, kita tambahkan IP address, oh ya, kita tambahkan dulu IP address lokal pada klien host 10 S. Empat interface header, karena di sini router kantor ke klien adalah header 3, kita pilih header 3. Setelah itu kita ke PVC, kita tambahkan IP 8 10 2 24, kita tambahkan gateway 1. Nah, pastikan virtual PC ini sudah bisa terkoneksi dengan internet dengan ping 88. Nah, sudah ada reply. Nah, langsung saja kita coba trace 888 min P1. Di sini kita akan menggunakan jalur dari Telkom. Dan kita tes lagi. Nah, kita akan menggunakan jalur dari Telkom, karena jalur dari Telkom tidak mati, masih hidup, masih nyala. Nah, di sini saya akan memanipulasikan saja jika router Telkom ini down. Caranya kita ke router kantor, IP address print ini kita lihat, oke, yang Telkom ini adalah nomor 1, berarti IP address disable. Nah, jika sudah, kita lihat IP root print. Di sini harusnya yang 10 tidak menjadi AS, sudah tidak AS lagi, dan berganti ke 2020, karena gateway dari 10 ini telah mati. Nah, coba kita trace dari VPC, bisa kita lihat kita akan menggunakan 2020. Kita tes lagi, kita akan menggunakan 2020 lagi, dan seterusnya. Dan jika IP address atau ISP Telkom sudah up kembali, sudah nyala, maka router akan mengganti jalurnya menjadi Telkom lagi. Bisa kita lihat di sini jalur Telkom menjadi AS lagi, aktif static, dan header 2220 ini jalur bisnis akan menjadikan static, menjadikan backup. Jadi bisa kita ping lagi. Bisa kita di sini kita menggunakan 10 lagi. Kita ping lagi biar lebih jelas. Nah, begitulah cara failover bekerja. Jadi router kita akan menggunakan 2 ISP, dan jika ISP 1 sedang down, maka ISP-nya akan berganti. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.